emang suku Dayak itu masih makan orang ya? Emang suku Dayak itu yang masih primitif ya, yang kalau ada orang ke sana tuh kepalanya akan dipenggal. Emang di sana ada kuyangnya? Itu pertanyaan sering banget Kak. Itu pertanyaan yang beribu-ribu kali Deli dengar ketika ada di Jakarta. Nah, itu yang membuat beberapa kali Deli itu kayak bisa dikatakan dijauhkan oleh teman, pernah dijauhkan oleh teman kampus. Katanya jangan main sama anak Dayak, itu seram, dia tuh ada santet, dia tuh ada guna-guna. Dan karena kita baru ya, anak kampung yang ke kota, ya kita nggak bisa ngelawan dan ya udah diam aja. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Apa arti menjadi generasi muda di era modern? Di era percepatan global yang menjunjung pertumbuhan tanpa batas, narasi manusia menuju ambang kepunahan pun semakin dekat. Seperti pesan-pesan para tokoh-tokoh dari masyarakat adat, tradisi leluhur menjadi kunci penting dalam menemukan batasan-batasan dan arti cukup yang menjadi obat untuk keserakahan umat manusia masa kini. Saat ini, generasi muda menjadi penentu arah. Kemana arah narasi ini akan berlanjut? Tetapi apakah tradisi lama masih relevan untuk generasi muda? Di episode ini, kita berdialog dengan Deliana Wingky, atau biasa dikenal dengan nama panggung Deli Sape, untuk membicarakan perjalanannya dalam memegang teguh budaya Dayak dan menyuarakannya lebih luas dengan alat musik sape. Lagu yang saya nyanyikan dan saya mainkan tadi adalah menceritakan tentang kisah dari hutan adat. Kalau didengar dari liriknya, oh mansia jenaga torudop. Oh manusia, jagalah hutanmu, jangan dirusak, jangan dibabat, karena hutan adalah sumber kehidupan kita. Jadi intinya bahwa kehidupan orang Dayak itu dekat dengan alam dan hutan, jadi kami sebagai orang Dayak harus tetap menjaga dan melestarikannya. Terima kasih. Halo semua, selamat datang kembali di Sabda Bumi episode 12. Kali ini kita berada di Jakarta kembali, tetapi kita akan membicarakan topik yang sangat tidak Jakarta, di luar Jawa lebih tepatnya. Oke, di sebelah saya ada Deli Sape. Halo. Atau Deliana Wingky. Wingky ya. Oke, mungkin yang mungkin udah tahu Deli mungkin dari ngeliat dari TikTok ataupun karena juga konten-konten main sape gitu kan ya. Mungkin bagi audiens kita Sabda Bumi yang belum tahu, boleh nggak kasih tahu introduction sedikit? Apa sehari-harinya Deli itu apa sih? Nah, Deli itu kebetulan asli dari suku Dayak, orang tua suku Dayak, dan kesehariannya sih lebih banyak membuat konten edukasi seputar suku Dayak dan juga musik-musik tradisional. Dan sekarang lagi fokus untuk skripsi akhir sih Kak.
Deli ada mendirikan sekolah adat namanya Sekolah Adat Arus Kualan bersama kakak dan juga tim yang ada di Kalimantan. Dan sekolah adat itu sekarang berarti udah hampir 10 tahun. Jadi lebih berfokus kepada edukasi sih. Oke. Aku ke Kalimantan tuh baru sekali ya, dan itu ke Dayak Iban Kalbar kan. Jadi maksudnya aku melihat Kalimantan dan budaya Dayak itu masih sangat kabur dan blur dan hanya tahu kulitnya saja gitu kan. So I wanna talk about Dayak dari lo langsung sebagai pemuda adat sana kan juga yang memperjuangkan adat gitu kan. Dan mungkin gue pengen tahu background ya, lu masih kecil gimana, di keluarga gimana. Jadi Deli itu memang dilahirkan di keluarga yang kental dengan tradisi suku Dayak. Kalau Dayak kan itu ada 405-an subsukunya ya Kak. Nah Deli itu termasuk ke suku Dayak Simpang Kualan. Oke. Nah di suku Dayak itu memang dari lahir, dari kecil kami tuh udah diajarkan tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai adat, lalu petuah-petuah yang diberikan. Jadi dari kecil tuh udah terbiasa dekat dengan hutan, dengan alam. Makanya banyak yang bilang bahwa orang Dayak itu tidak bisa lepas dari hutan, dan itu benar. Yang dari kecil juga keseharian kami itu di ladang, di hutan gitu. Dan terlahir sebagai orang Dayak, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang secara lisan kami dapatkan dari orang tua. Salah satu contohnya itu, kalau di suku Dayak, setiap kami mau keluar, kalau ada bunyi burung cicak namanya itu, kita nggak boleh keluar. Walaupun kita udah siap-siap, misalnya mau ke Jakarta, itu nggak boleh. Kenapa Del? Karena itu petanda bahwa kita akan mendapatkan celaka. Oke. Atau kita akan tidak selamat ketika kita berangkat. Ada suara burung itu, jadi langsung auto memang enggak. Ya, pokoknya orang tua tuh bilang jangan berangkat, itu ada petaka, tanda petaka gitu. Ini pernah kejadian. Jadi waktu itu kan kakak Deli, Kak Desi itu mau berangkat ke Ketapang untuk sekolah. Pakai motor sama mama. Itu memang udah ada burung itu yang berbunyi, dan mereka tuh kayak bukan tidak menghiraukan, tapi mungkin kayak hilaf atau tidak mendengar gitu Kak. Terus mereka berangkat aja, dan di perjalanan mereka kena kecelakaan sampai koma, sampai masuk ICU. Kakaknya Deli itu sampai berapa bulan itu dia nggak sadar. Jadi di sininya bolong, di sini dijahit. Dan itu salah satu contohnya sih, contoh nyata bahwa ternyata apa ya, bunyi-bunyi kayak gitu tuh beneran. Jadi kayak kalau aku tangkap di keluarga Deli itu memang diajarin mendengar tanda-tanda alam ya, dan memang benar. banyak detail-detail yang salah satunya kayak gitu ya. Iya. Gitu. Oh. Dan ada lagi Kak, misalnya kalau misal di belakang rumah Deli itu kan masih hutan ya. Yeah. Terus ada bunyi mono keruap, namanya mono itu burung kalau di bahasa Dayak. Mono keruap, burung keruap itu kalau dia berbunyi mono mun itu berarti ada orang yang mau meninggal beberapa hari lagi. Oke. Terus ada kalau ada buntak pedara, buntak itu apa ya? Jangkrik. Buntak bedara masuk ke dalam rumah, jangkrik masuk ke dalam rumah, itu berarti ada orang yang mau meninggal. Dan itu beneran terjadi. Jadi kalau kami udah lihat, wah itu ada orang mau meninggal di kampung ini beberapa hari lagi gitu. Berarti kayak kalau aku tangkap di budaya Dayak, bahkan di Iban ya aku temuin gitu. Memang kadang kalau di Dayak itu peran-peran burung-burung di hutan tuh memang sangat kuat ya gitu. Benar-benar. Bahkan dari tarian juga ya, kalau aku Iya. perhatiin memang banyak elemen burung gitu ya. Iya, memang. benar-benar. Ada nggak cerita kenapa itu menjadi elemen penting ya, Del? Mungkin lebih ke menggambarkan alam ya Kak. Karena kan burung identik dengan hutan ya. Nah di hutan itu burung itu kan salah satu satwa yang apa ya, yang mendiami, dan juga roh-roh leluhur pastinya juga ada dalam burung itu Kak. Makanya sangat dihormati gitu. Kalau roh leluhur kami tuh percaya dia ada di tanaman, di tumbuhan, di pohon, di burung-burung ataupun hewan-hewan yang ada di hutan gitu. Makanya burung jadi salah satu yang kami hormati gitu. Oh, wow, menarik. Jadi ciri khas. Tapi berarti kalau di desa Deli, di desa ya, desa Di Kampung Taha. Kampung Taha gitu Iya. kan. Apakah di keluarga Deli doang yang memang menganut adat itu, atau memang satu kampung memang masih kuat ya? Gitu? Satu kampung. Satu kampung. Jadi gitu ya? kalau ada yang melanggar, itu harus ada ritualnya agar semuanya selamat, nggak kena bahaya. Misalnya nih kalau kita ngelanggar membakar kulit pisang, itu nanti harus dibuat ritual, diolesin kepalanya pakai ada pokoknya sesuatu yang dibuat sama dukunnya gitulah, dukun adatnya gitu. Tapi kalau nggak dibuat kayak gitu, nanti akan ada salah satu yang celaka dari orang kampung itu. Berarti satu kampung sangat percaya ya? Gitu? Iya, sangat percaya. Makanya kalau ada orang luar datang, pasti langsung dibilang, nggak boleh masak ikan dicampur dengan ayam, nggak boleh minyak ikan digoreng untuk minyak ayam, nggak boleh. Apa tuh alasan, nggak tahu Del? Itu apa, takut ini kita apa namanya macan, kalau kami percaya itu dia akan marah dan dia akan kayak apa ya, kayak ngamuk gitu lah. Oh, oke. Iya.
Intinya mungkin lebih ke apa ya, sesuatu tradisi yang udah diturun-temurunkan dan memang tidak boleh dilanggar mungkin ya, pantang itu. Dari Deli kecil, dari Deli lahir udah ada itu pantangan itu sampai sekarang. Walaupun kayak banyak elemen modern masuk, tapi tetap ya. Tetap. Dan mungkin ada beberapa orang yang percaya, yang orang ngerantau ke situ, pas dia melakukannya dia kena, Kak. Oh iya, gitu. Iya. Dan akhirnya dia percaya jadi. Dia percaya. Oke. Tapi aku juga pengen tahu sih, maksudnya kan Deli kan akhirnya sekarang kan merantau nih ke kota dan ibu kota lagi Jakarta gitu kan. Yang juga bisa dibilang orang sini sudah mulai tidak percaya dengan kepercayaan tradisional. Aku pengen tahu sih, maksudnya pengalaman Deli pas pertama kali merantau ke Jakarta. What do you feel gitu? Maksudnya kan pasti banyak kontras kan, dan ada banyak yang bertabrakan secara perspektif dan apa. Boleh cerita nggak? Ya. Mungkin pertama kali ngerantau itu kan 2020 ya. Yeah. Sebagai orang asli masyarakat adat gitu kan, yang tiba-tiba boom langsung ke kota gede, gitu. Langsung ke ibu kota yang katanya kejam lebih dari ibu tiri gitu kan. Ngerasanya emang berbanding terbalik dan jauh banget sih, Kak. Kayak contohnya ya, kalau di kampung itu udaranya tuh masih segar, hutan-hutan masih ada, di belakang rumah ada pakis. Di sini, di belakang rumah gedung, di belakang kos gedung, di udaranya tuh kayak awannya ketutup. Itu salah satu culture shock yang Deli rasakan sih. Jadi waktu itu pas pertama datang 1 minggu Deli itu sakit karena udara Jakarta. Wow, oke. Iya, sakit, demam, sampai orang rumah tuh khawatir karena Deli ngerantau sendiri di sini kan. Nah, terus yang selanjutnya mungkin lebih ke pandangan orang tentang suku Dayak itu. Oke, menarik nih, gimana tuh? Ya, yang orang bilang tuh suku Dayak itu, emang suku Dayak itu masih makan orang ya? Itu pertanyaan yang beribu-ribu kali Deli dengar ketika ada di Jakarta. Terus, emang suku Dayak itu yang masih primitif ya? Yang kalau ada orang kesana tuh kepalanya akan dipenggal. Emang di sana ada kuyangnya? Itu pertanyaan sering banget, Kak. Nah, itu yang membuat beberapa kali Deli itu kayak bisa dikatakan dijauhkan oleh teman, pernah dijauhkan oleh teman kampus. Oke, gimana tuh ceritanya? Iya, jadi dia itu pernah dijauhkan oleh salah satu lah teman yang ada di kampus. Katanya jangan main sama anak Dayak, itu seram, dia tuh ada santet, dia tuh ada guna-guna. Dan karena kita baru ya, anak kampung yang ke kota, ya kita nggak bisa ngelawan dan ya udah diam aja. Dan Deli baru sadar tuh sekarang gitu. Lucu aja dia dia bilang kayak gitu. Padahal tuh sebenarnya nggak menakutkan itu orang Dayak itu gitu loh. Nah, itu yang membuat Deli itu merasa kayak, oh kayaknya nih aku sebagai orang Dayak yang ngerantau ke kota harus meluruskan deh pikiran-pikiran orang-orang stigma negatif itu. Sebenarnya Dayak tuh gimana sih? Padahal Dayak tuh sama-sama aja dengan suku-suku lain. Mistis tuh memang ada, tetapi itu menjadi daya tarik dan unik gitu loh. Menurut aku mistis tuh ada di semua suku sih. Tapi bagaimana kita menyerapnya lagi gitu. Dan sampai sekarang pun di Jakarta pun aku masih membawa tradisi-tradisi Dayak, Kak. Salah satunya kayak ya aku masih pakai gelang-gelang Dayak, terus aku masih pakai aksesoris Dayak ya karena aku bangga jadi orang Dayak gitu. Sampai sekarang pun di Jakarta ya, aku pernah, Kak, ini ceritanya di kemarin tuh di Jawa Barat. Deli kan tinggal di masyarakat Sunda Wiwitan dan ditawarin makan, terus Deli nggak makan, kayak, oh nggak Pak, terima kasih ya Pak, pusaam gitu, kayak, hah? Kamu ngapain gitu ya? Oh maaf Pak, itu tradisi Dayak, saya harus menghormati makanan gitu yang ditawarin sama orang. Oh gitu ya tradisinya. Jadi mereka kayak, oh ternyata suku Dayak unik ya gitu. Oke, gitu. Itu pusa tuh kayak cuman kayak nyentuh aja gitu ya? Iya, nyentuh, terus kita kayak bilang pusaam. Artinya apa, Del? Pusaam itu kayak kita menghormati orang yang memberikan makanan kepada kita menghormati makanan yang diberikan juga, dan juga kita menghindar dari yang namanya kempunan. Oke, boleh apa jelasnya? Kempunan itu malapetaka yang hantu berikan ke kita yang tidak menghargai makanan. Oke. Gitu. Jadi kita harus menghargainya dengan bilang pusaam. Pusaam itu kayak terima kasih makanan, atau terima kasih orangnya gitu. Tapi untuk khusus untuk makanan ya. Jadi satu sisi kayak doa merasa untuk mengucapkan rasa syukur kali ya gitu ya. Syukur dan terima kasih. Terima kasih gitu ya. Wah, menarik banget. Nah, aku pengen tahu sih, menurut Deli sebagai orang kan langsung orang Dayak nih. Iya. Kenapa stereotype Dayak itu maksudnya nggak cuma di ibu kota ya, bahkan aku di Sumatera tuh masih banyak kuat banget stigma negatif orang Dayak dengan mistisme dan ya stereotype primitif itu kan gitu. Kenapa Dayak ada stereotype itu dong? Mungkin karena ini ya, Kak, karena cerita-cerita masa lalu ya. Kan ada yang namanya itu tradisi ngayau.
Nah, tradisinya itu tradisi memenggal kepala. Dan itu aku sebagai orang Dayak pun mengakuinya itu memang ada. Tetapi setelah perjanjian Tumbang Anoy, mungkin teman-teman bisa searching di internet itu, perjanjian antara masyarakat Dayak dengan pemerintah Indonesia, itu ritual adat ngayau itu ditiadakan karena mengingat HAM kan, hak asasi manusia untuk hidup, itu ditiadakan. Dan sampai saat ini memang udah nggak ada karena sudah ada perjanjian di atas materai dengan pemerintah. Gitu. Mungkin itu pemikiran orang seperti itu dilihat dari cerita masa lalu gitu. Kan sebagai pemuda adat bisa dibilang gitu ya, yang tinggal di ibu kota, ya tugas Deli itu meluruskan stereotip yang seperti itu, yang mengatakan bahwa orang Dayak tuh masih menggal kepala atau orang Dayak tuh yang masih mistis gitu. Melihat kultur kota dengan cara pemikiran kapitalisme dan segala halnya, gimana Deli melihatnya gitu saat pertama kali ke ibu kota? Saat pertama kali ke ibu kota ngelihatnya banyak orang-orang itu yang individualisme. Kayak mereka tuh mementingkan diri sendiri. Itu berbanding terbalik ketika Deli itu ada di masyarakat adat Deli sendiri. Kalau di sana kan masih ada kekeluargaannya, masih ada gotong royong, masih ada ngabang. Kalau kami namanya ngabang tuh kayak gotong royong gitu. Kita membantu orang-orang gitu. Kalau di sini tuh enggak. Kayak kamu, aku. Kalau di sini lu, gua gitu ya. Tapi kalau di kampung tuh nggak kayak gitu. Jadi itu yang membuat kayak gimana ya, harus beradaptasi dengan hal itu. Sedangkan Deli kan membutuhkan orang gitu loh, maksudnya kayak tetangga atau apa. Tapi kalau di sini tuh nggak. Orangnya tuh kayak individualisme gitu loh, masyarakat kota. Kalau di kampung tuh saling kenal juga. Iya, saling kenal dan saling bantu. Walaupun dia misalnya dari Jawa yang pindah ke Kalimantan, itu kan dibantu. Apapun ketika dia sakit, ketika dia akan menikah, itu akan dibantu. Akan ada gotong royong gitu loh. Saling membantu. Kan Deli juga sering bersuara ya di sosial media juga gitu. Selain main sape, tapi juga ngomongin tentang masalah edukasi adat, sekolah adat yang Deli bangun sama keluarga gitu kan. Harus sekolah ini gitu kan. Boleh cerita nggak background sekolah adat ini? Kan maksudnya Deli tadi cerita kalau di kampung kan sebenarnya masih kuat ya adatnya gitu. Kenapa ada sekolah adat ini penting harus ada gitu? Sekolah Adat Arus Kualan itu kami dirikan 2014. Jadi foundernya ada satu lagi, kakak saya Desi. Lalu ada juga teman-teman lain, ada Kak Dewi juga dan volunteer sana. Mungkin awal mula kenapa kami membangun sekolah adat itu dimulai dari keresahan sih Kak. Oke, apa itu? Ya, ke zaman sekarang kan banyak anak-anak yang mereka itu bersekolah ke kota, tapi ketika kembali ke kampung mereka itu malu menggunakan bahasa ibu. Itu salah satu contohnya, malu menggunakan bahasa ibu. Mereka merupakan beberapa tradisi-tradisi adat gitu. Nah, itu yang membuat kami kayaknya kalau kita tidak membuat suatu wadah untuk menampung anak-anak yang misalnya yang masih pengen belajar tentang budaya, ini kasihan gitu. Makanya kami membangun sekolah adat itu berlandasan pada edukasi, pendidikan adat, literasi, lingkungan, alam, dan juga budaya. Dan kami juga mengembangkannya dengan teknologi juga. Karena kan sekarang kita tinggal di era modernisasi kan. Jadi kalau tradisional ini tidak diimbangin dengan modernisasi, dia akan hilang, dia akan tenggelam. Makanya kami mengajarkan anak-anak itu untuk menggali pengetahuan adat dari leluhur dengan cara menggunakan teknologi. Memanfaatkannya kayak merekam, lalu membuat artikel yang dipublish di website Arus Kualan, lalu membuat konten YouTube. Nah, itu bisa membantu untuk mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan leluhur yang diturun-temurunkan secara lisan. Jadi harus didokumentasikan tuh biar anak cucu kami tuh bisa mendengarkan dan merasakan juga apa yang kami rasakan saat ini, adat dan budaya yang masih kental gitu. Berarti walaupun tentang belajar tentang tradisi dan ilmu-ilmu leluhur, tapi juga dituntut untuk tetap relevan ya dengan masa kini gitu ya. Iya, karena kalau tidak seperti itu Kak akan tenggelam kita Kak. Tidak akan dilihat oleh orang-orang yang di luar komunitas kita. Kita kan selain ingin mempertahankan budaya, kita juga ingin mempromosikan dan juga menyampaikan kepada orang, oh ternyata Dayak itu unik loh. Oh ternyata Dayak itu memang memiliki sesuatu hal yang membuat orang itu melihat Dayak itu bukan hanya stigma-stigma negatif, tetapi banyak hal positif yang orang Dayak lakukan gitu. Menarik. Tapi menurut Deli bertabrakan nggak kadang kalau elemen-elemen modernisasi dengan tradisi lama? Sebenarnya mau tidak mau kita kan udah hidup di era modern kan. Anak-anak yang nggak ikut Arus Kualan pun mereka sudah ada HP. Jadi bagaimana kita
menyelamatkan anak-anak yang ada HP nih, yang ada handphone, gimana cara memanfaatkannya. Mungkin yang dikatakan dengan bertabrakan, ada beberapa ritual yang memang nggak boleh direkam. Nah itu kita harus ikut aturannya, kita nggak boleh merekam. Tetapi kalau beberapa ritual yang boleh direkam, nah itu wajib. Karena kalau tidak didokumentasikan itu kan hanya diturun-turunkan secara lisan kan, itu akan hilang gitu. Dan orang tuanya itu tetua-tetua adatnya malahan yang menawarkan, kalian mau belajar tentang apa? Kalau mau ditulis boleh, kalau mau dibuat buku boleh. Dan sekarang anak-anak Ars Kualan itu sedang membuat kamus bahasa Dayak Simpang dan juga cerita-cerita anak dalam bahasa Dayak Simpang. Oh wow, menarik. Cerita adatnya itu, cerita anaknya itu langsung mereka tulis dari tetua-tetua adat. Jadi itu cerita-cerita masa lalu gitu. Oke. Dan itu program-programnya apa aja yang diajarkan ke anak-anak di sekolahnya, Del? Jadi kalau di Ars Kualan itu kami ada beberapa program. Salah satunya kayak bahasa asing juga kami ajarkan. Lalu tentang literasi, penanaman pohon, terus tentang lingkungan dan juga tentang budaya-budaya. Lebih ke ini sih Kak, lebih ke tradisi-tradisi adat, ritual adat, obat-obatan tradisional. Tanaman obat juga diajarin ya? Dan anak-anak tuh malahan kalau ke hutan Kak, mereka itu kalau ada teman yang terluka, mereka nggak ketakutan karena udah tahu, oh ini tumbuhannya tuh untuk sakit perut, oh ini tumbuhannya tuh untuk tangan berdarah. Jadi kalau udah ke hutan tuh udah santai, karena mereka tahu gitu, belajar dari orang-orang tuanya itu. Terus tentang sayur-sayuran, foraging class. Lalu kami juga belajar tentang membaca tanda-tanda alam. Oh iya gitu. Iya. Itu ngajarin siapa, Del? Orang tua di sana. Orang tua di sana. Iya, jadi mereka jadi fasilitator. Kami angkat mereka jadi fasilitator untuk mengajarkan ke anak-anak dan mereka tuh dengan sukarela mereka mengajarkannya, Kak. Oke, menarik. Kami ada namanya itu belajar tidak terasa. Oke, apa itu? Jadi kalau orang luar melihat itu, oh anak-anak Ars Kualan kok mereka cuma main-main ketawa-ketawa ya. Padahal di situ ada lingkaran pembelajaran yang tidak terasa. Jadi saling belajar dari satu sama lain. Misalnya ke hutan, kalau orang kan bawa buku, ini tumbuhan ini tumbuhan ini. Kalau anak-anak enggak, mereka ambil pakis, pakisnya ada lendirnya. Pakis ini tuh enak loh dicampur rebung. Pakis ini, itu namanya belajar tidak terasa. Oke. Dengan sendirinya anak-anak tuh akan mengingat gitu, tanpa menghafal. Oke, berarti langsung terjun dan merasakan secara sensori ya berarti ya gitu. Iya, benar. Dan dengan orang tua pun gitu, mereka menganyam, bukan menganyam tuh ditulis dulu ini nomor 1, anyamannya ini enggak, langsung diajarkan gitu. Itu namanya belajar tidak terasa kalau di sekolah adat kami. Dan aku suka dengan poin masalah tanaman obat ya gitu. Karena di masyarakat adat ya seperti aku temukan di Mentawai juga kan, di Dayak pasti juga banyak. Ya di hutan-hutan itu juga apotek ya sebenarnya. Iya benar. Gitu. Jadi kalau di kampung Del itu apakah masih menggunakan obat medis modern atau masih juga banyak pakai tanaman herbal? Kebanyakan tanaman herbal. Oke, efektif sekali. Iya, dan ini ya Kak, kalau di kampung itu misalnya kalau udah sakit perut atau malahan patah kaki Kak, itu bukan ke dokter, langsung minta dulu obat patah kaki sama bibi ini atau sama nenek ini, langsung. Langsung nanti dia carikan obat-obatnya, terus ada yang ditumbuk atau direbus, nanti langsung ditempelin ke kaki. Kebanyakan orang tuh lebih percaya tuh yang tradisional, tapi kadang juga medis tetap ada di sana, tetap ada. Seimbang lah gitu ya? Iya, bisa dikatakan seimbang, tapi kebanyakan orang-orang kampung tuh pakai yang tradisional dulu. Kalau udah memang belum cocok, obatnya bukan nggak ampuh ya Kak, tapi belum cocok. Jadi kalau obat tradisional tuh dia cocok atau tidak cocoknya sama orang itu, bukan ampuh atau tidak ampuhnya. Jadi kalau belum cocok, nanti dia langsung ke medis gitu. Sekarang kita mungkin bahas tentang Deli sebagai Deli Sape. Oke, ini menarik nih, maksudnya kenapa Deli awalnya mulai membuat konten menyuarakan suara Dayak tuh dari musik sape gitu? Apa titik awalnya? Titik awalnya itu ngelihat kalau kita lihat pemain sape itu kebanyakan cowok Kak. Oh gitu. Bisa dilihat dimanapun sampai pulau Malaysia pun Borneo kan termasuk Sabah Sarawak Malaysia itu kebanyakan itu laki-laki dan perempuannya itu sangat jarang sekali. Nah di situ titik awalnya. Kok nggak ada cewek yang tertarik buat main musik tradisional ya? Kayaknya kalau cewek yang membrandingkan, maksudnya mempromosikan sape itu lebih menarik gitu. Terus Deli coba, Deli buat TikTok, bermain sape, ternyata banyak yang tertarik. Oke. Berarti tapi sape itu udah diajarin dari kecil atau baru? Jadi sape itu sebenarnya bukan dari suku Dayak Deli. Oh iya gitu. Oke, itu dari mana sih? Itu tuh dari suku Dayak Kenya sama Kayan. Sama Ibat mungkin sape juga ya. Iya, nah itu tuh dari beberapa suku Dayak dan itu bukan dari suku Dayak Deli. Nah, waktu itu Deli kenal sape itu ketika menonton di salah satu stasiun TV lokal
Nah dilihat itu ada cowok main sape, wah ini suaranya bagus banget ya. Tapi kok yang mainnya cowok ya. Terus dari cari-cari kok cewek nggak ada ya, jarang banget gitu. Makanya belajar otodidak. Kebetulan bapak seniman, dia pemahat juga. Jadi dia lihat dari foto aja, tanpa megang langsung, dia lihat dari foto, terus dia bantu untuk membuatnya gitu. Jadi sebenarnya optimis nggak sih dengan generasi muda itu bisa, maksudnya nggak cuma Dayak Simpang Kualan tadi ya, nggak cuma di Kampung Deli tapi di seluruh Indonesia. Kita sebagai generasi muda tuh masih ada harapan nggak sih kita peduli dengan adat dan alam? Mungkin masih ada kalau kita segera mengajak teman-teman untuk lebih peduli gitu. Karena kenapa Deli bilang masih ada? Karena contohnya ya di Kalimantan itu banyak sekali teman-teman masyarakat adat yang pemuda adat itu yang ambil bagian juga untuk menyuarakan. Ada yang lewat film dokumenter, ada yang lewat aktivis lingkungan yang terjun langsung ke lapangan, ada yang melalui penulisan buku-buku artikel tentang suku Dayak. Nah itu salah satu contoh ternyata pemuda adat itu peduli juga. Tapi bagaimana caranya kita itu mengkombinasikan antara semua itu menjadi satu tujuan gitu. Kalau sekarang kan mungkin banyak anak-anak muda tuh yang pengen peduli dengan adat, tapi mereka nggak tahu gimana sih cara menyuarakannya. Nah itu tugas kita yang misalnya tahu jalannya untuk menyuarakannya itu menggandeng mereka gitu. Yang pertama mereka tuh kalau untuk lebih peduli dengan adat ya, kita melihat ke adat dulu nih. Mereka bisa yang pertama tuh mengakui keberadaan masyarakat adat terlebih dahulu. Hak masyarakat adat. Iya, karena kebanyakan kita lihat beberapa ya, anak-anak kota itu mereka tuh kayak tidak mengakui gitu loh keberadaan masyarakat adat seperti apa yang dirasakan. Kayak apa sih suku Dayak, apa sih masyarakat adat itu, apa sih, kayak mereka nggak peduli tentang isu-isu itu. Itu yang pertama, harus mengakui hak dan keberadaan masyarakat adat. Terus yang kedua, mereka itu bisa membantu dengan membuat konten edukasi, karena menyuarakan hak-hak masyarakat adat tidak hanya dengan turun langsung ke lapangan, itu sangat membantu. Tapi bagaimana kita juga menyuarakannya lewat media online juga, agar lebih memperkuat. Kalimantan kan sebagai paru-paru dunia, dan itu juga bermanfaat untuk orang kota kan, menyelamatkan orang-orang kota. Nah, tidak harus kita itu harus jadi orang Dayak dulu baru kita nyelamatin hutan. Kita nggak boleh jadi orang kota biar nggak menyelamatkan itu, enggak. Sebagai orang kota kita bisa berkontribusi. Salah satu contohnya bisa memberikan misalnya donasi tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam di lahan-lahan gambut yang ada di Pulau Kalimantan mungkin. Lalu kita bisa membuat pergerakan tentang isu-isu lingkungan di perkotaan agar orang-orang kota lebih peduli gitu. Karena bagi orang Dayak, hutan itu adalah perpustakaan terbuka. Hutan itu adalah minimarket gratis. Hutan itu adalah sumber kehidupan yang membuat mereka tuh, kalau nggak ada hutan kami nggak bisa hidup. Dan sebenarnya begitu juga orang kota. Kalau nggak ada hutan di Kalimantan dibabat habis, pasti oksigen kita juga akan Dan habis. itu terhubung semua kan, Iya, saling benar. terhubung. Saling berkesinambungan. Banyak fakta lah, maksudnya juga berita-berita nara juga di wilayah Kalimantan yang khususnya gitu kan, banyak wilayah yang rusak ya, hutan-hutan dibabat, masyarakat adat banyak juga yang kehilangan wilayah gitu kan. Menurut Deli melihat situasi sekarang di Kalimantan gimana sih? Kalau melihat situasi sekarang ya, itu sebenarnya sangat menyedihkan. Dampaknya itu yang paling merasakan adalah masyarakat adat itu sendiri. Dimana kan kalau kita tahu orang-orang Dayak tuh memang berdampingan hidupnya dengan alamnya. Nah ketika alamnya itu dirampas, ketika alamnya itu dibabat, itu sama aja mereka tuh membunuh secara perlahan masyarakat adat itu sendiri. Jadi sebagai orang Dayak, Deli merasa sangat sedih banget dan prihatin sekali dengan adanya beberapa isu-isu dan beberapa permasalahan yang terjadi. Kalau kita lihat masyarakat adat itu sangat-sangat memperjuangkan tanah-tanah adatnya khususnya ya, tapi kadang tidak terdengar sampai ke nasional. Kadang terdengarnya cuma tolong kami, tapi hanya di level lokal aja, tapi nggak sampai ke nasional. Itu yang sebenarnya kita butuhkan untuk memamplifikasi suara-suara ini ya gitu. Untuk orang-orang kota tuh bantu juga nih menyuarakan isu masyarakat adat yang tergerus di tanahnya sendiri gitu. Karena kayak budaya dan identitas Dayak itu tanpa hutan tidak bisa berjalan kan. Benar. Tapi Deli optimis nggak dengan masa depan Kalimantan sebagai orang Kalimantannya sendiri? Kurang optimis. Kurang optimis gitu. Iya. Mungkin kami hanya bisa mempertahankan hutan-hutan kami yang kami miliki saat ini. Itu saja sih Kak. Oke. Ada nggak ya Del, kayak pepatah-pepatah Dayak, khususnya di kampung Deli sendiri kan, Dayak Simpang Kualan kan, kayak pesan-pesan leluhur yang tentang menjaga alam, atau kayak ya pepatah lah, kata-kata
Kalimantan, Pulau Borneo, Pulau Pusaka. Yang menjadi titik deepnya itu adalah Pulau Pusaka. Nah, artinya Pulau Pusaka itu, di pulau itu, di hutan Kalimantan itu banyak sekali harta karun lah kami bilangnya. Lalu banyak sekali kekayaan yang ada di alamnya. Tonah colap tuh tanah dingin yang memberikan hidup kepada masyarakat adatnya itu secara tentram, aman dan damai. Lalu tonah Inek Duata tuh Tuhan kami, tanah Tuhan kami. Jadi kalau kalian merusak berarti kalian sama saja melanggar Tuhan kami gitu. Itu sih. Kalimantan, Pulau Borneo, Pulau Pusaka. Pulau Pusaka tuh ya pusaka yang dimiliki oleh orang Dayak. Tonahnya colap, tanahnya dingin, reta benane bokah, harta bendanya banyak. Jadi harus tetap dipertahankan gitu ya. Itu yang sangat kami pegang sih sebagai orang Dayak, Simpang khususnya. Midop dikandung adat, kobis dikandung tonah. Midop itu hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Artinya bahwa kehidupan kita ketika hidup itu beradat, kita mati, kita kembali ke tanah. Dan itu artinya ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa mengambil semua hal yang ada di dunia ini untuk kita. Tapi kita mengambil secukupnya dengan apa yang sudah disediakan oleh alam. Karena ketika kita mati, kita kembali ke alam juga. Jadi kita harus ambil secukupnya yang diberikan oleh alam gitu. Harus sadar diri gitulah. Kalau dari orang Dayaknya. Oke, menarik. Kerusakan di bumi kan semakin parah gitu kan, kayak berbagai bencana, dan kemarin juga terjadinya ada angin puting beliung hampir mirip tornado di Jawa Barat. Itu kan juga salah satu perubahan iklim yang mungkin intensitas semakin parah nanti kan ke depannya. Yang nyata dan terlihat ya. Nyata dan terlihat, dan alam sudah marah gitu kan. Perspektif Deli melihat perubahan iklim itu gimana sih? Ya, kalau kita ngelihat perubahan iklim itu sebenarnya itu memang hal nyata yang diberikan oleh alam ketika melihat manusia itu merusak dirinya gitu. Jadi kalau kita bilang perubahan iklim itu nggak ada, itu hanya omong kosong gitu. Coba lihat, banyak banget hal-hal yang udah terjadi, bencana-bencana alam yang benar-benar terjadi. Nah itu memang krisis iklim yang benar-benar terjadi gitu Pak. Nah kalau Deli melihatnya bahwa sebenarnya kita harus sadar diri aja sih sebagai manusia itu gimana ketika kita mau hidup damai di bumi, ya kita juga harus merawatnya. Bener. Kalau kita nggak merawatnya ya tempat itu juga akan marah dong. Kalau misalnya kita nggak memberikan hal positif ke dia juga tidak akan memberikan hal positif ke kita. Benar-benar. Akan ada banyak hal-hal negatif. Salah satu contohnya misalnya kayak bencana-bencana alam gitu ya. Makanya sebagai manusia kita harus harus berterima kasih kepada alam agar alam juga memberikan atau melindungi kita juga yang ada di sini gitu. Di daerah Deli sendiri itu perubahan iklim udah berdampak nggak? Oh iya, pastinya berdampak. Apalagi ke masyarakat adat itu sangat berdampak. Bukan hanya orang kota ya Kak, perubahan iklim itu. Masyarakat adat juga berdampak. Salah satu contohnya ya, sekarang itu sudah hampir susah untuk melihat petanda-pendana alam di Kampung Deli? Iya. Karena sudah banyak pohon-pohon, hutan-hutan dibabat. Lalu sekarang itu musim panen padi itu sudah kacau. Kadang kan kalau musim panen tuh dari bulan 5 sampai bulan 8, kalau sekarang tuh ada yang mundur, ada yang maju. Itu salah satu perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat adat. Dan kalau sekarang juga misalnya hari ini tuh seharusnya ngetam padi, tapi ternyata hujan. Padahal kalau zaman dulu orang-orang tua tuh nggak pernah leset kalau melihat petanda-petanda alam. Oke Del, ini adalah pertanyaan wajib. Iya. Mandatori di Sabda Bumi. Sebuah pertanyaan dan renungan untuk kita sebenarnya menemukan arti keseimbangan itu ke alam itu sendiri gitu kan, dan juga menjadi manusia gitu kan. Apa arti cukup bagi seorang Deli? Kalau melihat arti cukup, kalau di suku Dayak Simpang Kualan itu ada pepatah yang mengatakan mem rangka motih, jangan rakus mata. Oke. Ya. Boleh jelasin gitu? Kalau orang kan taunya kalau mendengar jangan rakus mata kan ke makanannya. Tapi kalau artinya dari suku Dayak, mem rangka motih itu diartikan untuk benda-benda yang ada di hutan, yang ada di alam, kehidupan manusia, makanan dan juga lingkungan. Contohnya kayak gini. Arti cukup itu bagi kami itu mengambil dan memanfaatkan sesuai kebutuhan. Salah satu contohnya, di belakang rumah kami itu banyak sekali pakis. Kalau kami mengambil semuanya, padahal kami itu cuma butuhnya 1 ikat, itu pakis yang lain akan busuk. Nah itu namanya rangka motih. Dan alam akan memberikan kita
hukuman dengan apa yang kita perbuat, karena kita mengambil semuanya tetapi tidak memakannya. Tapi kalau misalnya kita memakannya dengan secukupnya itu, alam nggak akan marah. Tapi kalau kita mengambil terus ada yang dibuang, ada yang busuk, itu alam akan marah. Makanya orang tua tuh selalu bilang, "Omo merangkak motih bah, kamu jangan rakus mata ya," gitu. Anak-anak pasti langsung tahu ngambil secukupnya aja, ngambil sesuai kebutuhan aja gitu. Kemarahan alam ketika kita ngambil itu dengan dengan berlebihan akan terjadi, Kak. Makanya kalau anak-anak Dayak tuh kalau udah bilang merangkak motih, kata orang tua langsung takut mereka. Berarti mengambil sesuai kebutuhan gitu. Di fungsi adat itu sebenarnya juga membatasi itu kan, kayak batasan gitu ya. Iya. Tapi kita di kota dituntut untuk tumbuh, berkembang, tapi tanpa tahu kapan sih cukupnya gitu ya. Sebelum aku tutup, apakah Deli pengen sampaikan mungkin, atau ceritakan sebelum pesan-pesan? Ya, mungkin lebih ke mengatakan bahwa suku Dayak itu emang banyak ada hal-hal mistis, tapi dalam konteks hal mistis itu adalah suatu keunikan dari suku Dayak, bukan membuat orang itu stigma negatif, membuat orang itu takut untuk datang ke suku Dayak, takut untuk berteman dengan anak-anak muda Dayak, karena kasihan, Kak. Sekarang banyak sekali stigma-stigma orang luar tentang suku Dayak itu yang menakutkan. Jadi yang berdampak itu kepada pemuda-pemuda adatnya. Banyak sekali ketika mereka ingin melamar kerja, mereka dilihat dari, wah orang Dayak nih, seram nih. Nah itu kan salah satu dampak negatif yang membuat anak-anak Dayak itu nggak bisa bertumbuh ya. Jadi yang Deli ingin tekankan di sini bahwa suku Dayak itu tidak semenakutkan itu. Kami juga sama dengan suku lainnya, tetapi keunikan dari suku kami ini yang seharusnya kalian lihat, bukan hal-hal yang negatif atau stigma-stigma negatif itu gitu. Kami kan hidupnya berdampingan dengan hutan dan alam gitu ya. Jadi bahwa kita lihat ternyata hutan itu memang berperan penting untuk kehidupan kita manusia, bukan hanya masyarakat adat juga, tetapi semua orang maupun orang kota itu berdampak gitu. Jadi kita harus mempertahankan ya hutan yang masih kita punya sekarang gitu. Dialog dengan Deli membuat saya sadar bahwa pada akhirnya pesan-pesan dari tradisi leluhur sangatlah relevan. Para leluhur kita telah melihat berbagai potensi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hadirnya berbagai tradisi dan larangan adat adalah bentuk kepedulian para leluhur kita agar generasi yang akan datang bisa tetap hidup selaras. Mungkin tugas terbesar generasi muda adalah kembali mendengarkan dan juga sadar bahwa mempelajari kisah masa lalu sangatlah krusial untuk kita dapat menavigasikan perjalanan kita ke depannya yang penuh dengan ketidakpastian. Seperti kata Deli, kalau kita semua mau hidup damai, maka kita harus saling menjaga. Bukan hanya untuk sesama manusia, tetapi juga ke segala elemen yang ada di bumi ini. Sebagai generasi muda, pada akhirnya kita harus multidimensional, bisa melihat alam secara logika, tetapi juga dengan mitos. Dan yang terpenting, bisa mengukur, tetapi juga bisa kembali merasakan. Terima kasih banyak Deli sudah datang di episode Booming kali ini, dan mungkin teman-teman yang mungkin mau melihat kegiatan Deli bisa lihat langsung di Deli, Instagram Deli ya. Dan mungkin follow juga Instagram Arus Kualan ya, berbagai kegiatan-kegiatan gitu kan. Atau mungkin teman-teman mungkin pengen mengunjungi sekolahnya bisa langsung kontak langsung ke Deli atau sekolah itu kan. Oke semua teman-teman, terima kasih sudah nonton and see you on the next episode.